Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba kita di pertemuan terakhir dari materi sosiologi, khususnya untuk materi saya ya. Di materi terakhir ini kita akan membahas mengenai stratifikasi sosial. Jadi, mengapa stratifikasi sosial itu dibahas dalam ilmu sosiologi? Karena sebetulnya adanya lapisan-lapisan sosial atau kedudukan-kedudukan yang berbeda tingkatannya dalam masyarakat telah lama diperhatikan oleh para ahli. Hampir semua bangsa di dunia mengenal yang namanya pelapisan sosial. Pada hakikatnya, pelapisan sosial ini mengacu pada suatu urutan atau tatanan yang hierarkis. Pengertian seperti tinggi rendah, unggul, biasa, pintar atau tidak pintar, superior, inferior, selalu tercakup dalam konsep pelapisan sosial. Dan perbedaan itu juga mencerminkan suatu pola dalam masyarakat. Masyarakat mengatur kedudukan dan peranan pelaku sosial sesuai dengan pola-pola tersebut. Ada yang unggul biasa, maka dia tempatkan yang unggul itu di mana, yang biasa di mana. Nah, adanya pelapisan sosial dalam masyarakat bukan saja karena ada perbedaan, tetapi sebetulnya pelapisan ini karena terjadi karena manusia mampu menilai perbedaan dengan menerapkan berbagai macam kriteria. Jadi nggak asal-asalan, saya mau begini, saya mau begitu, nggak bisa. Si Anu harus begini, si Fulan harus begitu, nggak bisa. Itu. Mereka menetapkan satu kriteria tertentu dalam stratifikasi sosial atas dasar-dasar tertentu. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Secara definisi, pengertian, stratifikasi sosial itu merupakan tatanan sosial yang berpola sosial dan historis, berakar dalam kerangka ideologis yang melegitimasi dan membenarkan subordinasi kelompok orang tertentu. Stratifikasi sosial juga sebetulnya menggambarkan pembagian orang ke dalam lapisan terstruktur di masyarakat. Dia terbentuk secara sistemik karena bagian dari satu sistem sosial dan merupakan aspek abadi masyarakat. Nggak bisa kita hilangkan tuh stratifikasi sosial di dalam masyarakat, meskipun sebetulnya dalam Islam mengatakan bahwa semua manusia itu sama, tidak ada bedanya, tapi tetap saja sebagai seorang manusia memiliki sifat-sifat seperti itu. Dan stratifikasi sosial ini, pembedaan ini didukung juga oleh nilai-nilai sosial dan sistem kepercayaan. Jika kita diminta menempatkan individu-individu yang ada di dalam lingkungan, misalnya di kampus, di kelas, ke dalam semacam tangga, jadi ada posisi-posisinya ya, ada posisi atas sebagai penilaian tinggi dan rendah, menurut kedudukan seseorang dalam satu organisasi sosial kah, atau sebagai teman, misalnya status teman paling dekat, tidak terlalu dekat, itu juga bisa kita masukkan di situ. Apa sebetulnya dasar dari alasan kita menempatkan seseorang di posisi tersebut? Apakah perbedaan tingkatan pada masing-masing posisi atau kedudukan tersebut dinilai dengan sebuah ganjaran, gengsi, kehormatan, hak yang berbeda? Apakah masing-masing tingkatan kedudukan itu ditandai pula dengan gaya hidup, misalnya kedekatan dalam bergaul, berkomunikasi, ada kesamaan suku, kesamaan asal, kesamaan nasib misalnya. Jadi menurut ahli sosiologi, pelapisan masyarakat akan selalu tetap ada karena ia merupakan ciri atau sifat dasar dari setiap masyarakat yang hidup teratur. Di dalam setiap masyarakat yang hidup teratur itu, banyak hal terjadi karena orang-orang saling berinteraksi. Salah satu dari hasil interaksi tersebut adalah tetap bertahannya atau stabilnya suatu pelapisan masyarakat.
Nah, pelapisan masyarakat itu muncul sejak manusia mengenal adanya kehidupan bersama di dalam satu organisasi sosial. Misalnya pada masyarakat-masyarakat yang bertaraf kebudayaan sederhana, maka pelapisan masyarakat didasarkan pada perbedaan jenis kelamin saja, atau perbedaan juga dibedakan antara seseorang yang memimpin atau yang dipimpin. Pada masyarakat semacam ini yang sederhana, dengan budaya yang sederhana, yang dimana di dalamnya hanya ada pemimpin dan ada yang dipimpin, lelaki atau perempuan, biasanya pembeda kedudukan dan peranan dari masyarakat itu masih bersifat minim. Seorang sosiolog terkemuka ini namanya Sorokin menyatakan bahwa sebetulnya sistem pelapisan masyarakat itu merupakan ciri yang tetap. Jadi ciri yang tetap dan umum dalam masyarakat yang hidup teratur. Jadi nggak bisa dilepas juga gitu. Jadi secara singkat, arti stratifikasi adalah pembagian masyarakat ke dalam jenjang yang berhierarki, bertingkat dari bawah ke atas. Secara vertikal ya. Stratifikasi juga dapat terbentuk tanpa sengaja dan sengaja. Kalau stratifikasi yang terbentuk tanpa sengaja, misalnya dalam sebuah perkampungan, rata-rata semua orang biasa pekerjaannya sama, relatif sama, dan secara ekonomi juga sama. Tiba-tiba pindah seseorang yang boleh dikatakan dalam tanda kutip berstatus beda. Misalnya dia adalah seorang anggota DPR, maka akan muncul secara tiba-tiba stratifikasi antara anggota DPR dengan warga biasa. Warga biasa tadi yang mungkin dalam berinteraksi sosial memiliki sikap dan perilaku yang terbuka, ketika ada anggota DPR ini mungkin sedikit tertutup karena ada kesenjangan, mungkin ada perbedaan status misalnya, seperti itu. Apa sih sebetulnya yang menjadi penyebab terjadinya sistem stratifikasi sosial di masyarakat? Setidaknya ada 3, kalau kita rangkumkan, jadi ada 3 mengapa stratifikasi sosial ini terbentuk. Adanya proses kelembagaan yang menetapkan suatu tipe barang dan jasa tertentu pada suatu yang bernilai dan diinginkan. Misal, satu lingkungan itu, misalnya satu perumahan baru, lingkungannya baru, jauh dari perkampungan dan sebagainya. Orang yang menghuni di situ adalah orang-orang yang sebelumnya tidak saling mengenal sama sekali, ditempatkan dalam satu tempat. Lalu setelah itu, mereka saling istilahnya berdiskusi, menyepakati sesuatu agar kehidupan mereka lebih teratur. Apa saja yang kemungkinan akan disepakati? Kemungkinan terbesar adalah di antara orang-orang yang tinggal di tempat tersebut akan memilih seseorang untuk menjadi pemimpinnya. Minimal misalnya dengan label ketua RT, ketua RW, atau mungkin sekalian kepala desa. Nah, itulah menetapkan sesuatu tipe barang atau jasa untuk mengurusnya dan lain sebagainya, sebagai sesuatu yang bernilai dan diinginkan, bernilai banget tuh, dan kemungkinan diinginkan oleh semua orang. Adanya proses kelembagaan di dalamnya. Di kelas juga seperti itu. Ada yang PGMK, kelas itu secara tidak langsung satu lembaga seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Ada lembaga yang disadari, ada yang tidak gitu. Ada grup yang disadari, ada yang tidak. Dan di dalam satu grup dipastikan ada orang-orang yang muncul menjadi pemimpin dalam arti yang tertulis dan tidak tertulis. Nah, dalam proses kelembagaan tentu yang muncul adalah pemimpin yang tertulis, yang legal, itu disepakati bersama. Sehingga ketika orang luar membutuhkan sesuatu, menanyakan
siapa pemimpinnya, maka dialah yang ditunjuk, itu adalah pemimpin yang legal. Nah, proses kelembagaan ini menyebabkan terjadinya stratifikasi sosial. Apalagi ketika masyarakatnya dalam bentuk satu negara. Misalnya Indonesia ketika pertama kali merdeka, langsung terbentuk satu stratifikasi sosial antara rakyat biasa dengan presiden. Karena waktu itu yang baru terbentuk adalah presiden dan wakil presiden. Dan di bawahnya itu adalah belum ada menteri, masih rakyat biasa. Maka stratifikasi sosial waktu itu yang terjadi adalah ada presiden dan wakil presiden di strata teratas dan wakil presiden, lalu yang di bawahnya adalah rakyat biasa. Yang kedua, penyebab terjadinya sistem stratifikasi sosial adalah adanya aturan alokasi yang mendistribusikan barang dan jasa tersebut kepada beragam kedudukan atau pekerjaan. Sama seperti yang proses kelembagaan tadi. Lalu adanya mekanisme mobilitas, nah ini nanti akan dibahas selanjutnya. Sebetulnya stratifikasi sosial ini penting atau tidak sih? Apa fungsinya? Mengapa masyarakat memerlukan adanya stratifikasi sosial? Setidaknya ada 4 fungsi stratifikasi sosial yang dirangkum dari berbagai macam sumber. Yang pertama adalah alat untuk menentukan pekerjaan-pekerjaan penting dalam masyarakat. Contohnya di dalam angkatan bersenjata, TNI, polisi, itu sangat jelas sekali stratanya. Menuntaskan pekerjaan-pekerjaan penting, siapa ketika kondisi tertentu siapa yang ada di depan, ketika kondisi tertentu siapa yang ada di belakang, siapa yang di depan, bergantian terus menerus seperti itu. Yang kedua, pengaturan pengendalian hubungan-hubungan individu dan partisipasi. Kalau pemimpin-pemimpin itu tidak terbentuk dalam satu komunitas, dalam satu masyarakat, maka bisa dibayangkan bagaimana sulitnya mengambil satu keputusan, merumuskan sesuatu yang bisa disepakati bersama, yang menjadi ciri kebersamaan. Misalnya, bagaimana ceritanya Indonesia bisa merdeka kalau misalnya tidak ada orang-orang seperti golongan muda, pejuang-pejuang seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan lain sebagainya. Mereka merumuskan, bayangkan ketika merumuskan itu memerlukan orang-orang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Miangas. Berapa banyak waktu yang diperlukan gitu. Ketika Kongres Pemuda pun hanya beberapa perwakilan saja. Tidak semua orang yang merasa Yong Java, Yong Ambon, Yong Sumatera itu datang, tapi perwakilan aja gitu. Dan mereka menyepakati bahasa yang sama, bangsa yang sama, tanah air yang sama misalnya. Bisa dengan mudah itu dirumuskan, disepakati. Sehingga itulah fungsinya stratifikasi. Karena semakin banyak orang tanpa stratifikasi di dalam masyarakat. Jadi kalau dalam masyarakat tidak distratifikasikan, akan merasa bahwa setiap orang memiliki tingkat kepentingan yang sama dengan yang lain. Yang terjadi adalah setiap orang memiliki hak untuk berbicara, memiliki hak yang sama satu sama lain. Maka setiap terjadi sesuatu, semua orang ingin berpartisipasi. Yang terjadi justru akan menimbulkan chaos. Yang ketiga, berkontribusi pada kepaduan sosial dan bangun sosial, seperti yang tadi saya ceritakan ya. Yang terakhir adalah penyederhanaan. Menurut Davis dan Moore, manusia umumnya menghendaki adanya perbedaan kedudukan dan peranan dalam masyarakat sebagai konsekuensi sebetulnya dari adanya pembagian kerja dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap masyarakat akan berusaha menempatkan individu-individu pada posisi atau kedudukan tertentu dalam struktur sosial dan mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai akibat penempatan tersebut. Ini kata Davis dan Moore. Namun persoalannya sebetulnya ketika seseorang atau sekelompok orang menempatkan seseorang untuk mewakili dirinya
pada posisi sosial tertentu di masyarakat. Persoalannya adalah penempatan individu tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan individu tadi, jangan sampai dipaksakan. Di kita, saking tidak percayanya kepada wakil rakyat, karena proses pemilihan dan lain sebagainya yang mungkin tidak dikehendaki oleh masyarakat, atau ketika sudah terpilih tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat, maka mereka memilih seseorang yang kalau wakil kita berasal dari profesi A, maka yang terjadi seperti itu, maka kita coba dengan profesi B, terus seperti itu. Profesi B tidak sesuai, maka pindah ke profesi C, seperti itu terus menerus sampai akhirnya tidak lagi melihat seberapa mampu seseorang mengemban apa yang diamanatkan, tetapi lebih pada selera akhirnya. Seringkali sebetulnya untuk memperoleh kemampuan tadi, individu harus berkorban melalui cara-cara pelatihan pendidikan. Jadi tidak semata-mata kita berdasarkan selera, tapi harus juga berdasarkan mampukah, sudahkah mendapatkan pendidikan yang layak untuk menduduki posisi tersebut atau tidak. Yang kedua, kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh setiap individu sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat tidak selalu sesuai dengan keinginan si individu. Untuk memecahkan persoalan yang dihadapi ini, maka masyarakat harus menyediakan berbagai macam sistem sebagai pendorong agar individu itu mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. Ini yang sebetulnya fungsi dari stratifikasi sosial. Jadi secara tidak langsung sebetulnya fungsi dari stratifikasi sosial itu sebagai dasar penuntun untuk bertingkah laku dalam masyarakat dan memberikan ciri-ciri penyimpangan. Jadi fungsi dari stratifikasi sosial itu adalah seperti itu. Disfungsi stratifikasi sosial ini terdapat beberapa pengaruh. Di antaranya adalah status dan peran dalam stratifikasi sosial, membawa serta hak dan kewajiban dan pengharapan. Dalam beberapa kejadian status dan peran itu dalam beberapa kejadian status dan peran itu tidak berfungsi sebagai yang diharapkan. Ini disfungsi dalam stratifikasi sosial. Gerakan golput juga didasarkan pada pemilu, gerakan golput pada pemilu didasarkan pada kenyataan pada poin ini. Ketika seseorang pada awalnya berhasrat untuk memilih seseorang untuk menduduki jabatan tertentu di dalam pemerintahan, dan ternyata ketika sudah berada di sana tampil mengecewakan dan tidak sesuai dengan harapan, maka yang terjadi adalah akan muncul sesuatu yang tidak diharapkan, itu ada kekecewaan di dalamnya. Sehingga kemungkinan seperti yang tadi saya bilang, memilih orang yang tidak cakap itu menjadi lebih tinggi dibanding kita memilih orang yang lebih mampu untuk melaksanakan tugas tersebut. Yang kedua, peran-peran esensial dalam masyarakat kadang-kadang terabaikan bila status melekat pada orang lain. Seringkali orang yang memiliki kedudukan atau memiliki tingkat ekonomi yang relatif tidak begitu bagus, memiliki keengganan, memiliki batas, memiliki jarak yang tidak tertulis dengan orang-orang yang secara ekonomi, secara pendidikan itu di atasnya. Ada rasa sungkan. Sehingga seringkali peran-peran esensial dalam diri masyarakat itu terabaikan. Contoh misalnya, bayangkan di tempat tinggal kalian, baik itu sekarang waktu ngekos maupun ketika di kampung halaman, ada seorang pejabat anggota DPR misalnya. Bapak kalian atau kalian sendiri yang menjadi ketua RT. Suatu hari si anggota DPR ini melanggar norma-norma atau peraturan yang ditetapkan. Betapa rumitnya kita akan menegur orang tersebut. Gimana ya cara negurnya? Mungkin akan bertanya-tanya seperti itu.
Nah, stratifikasi sosial juga bisa menjadi ajang konflik dan persaingan. Bisa yang namanya persaingan bisa negatif, bisa positif. Konflik juga baik jika dia dalam arti yang positif, misalnya berkompetisi, berlomba dan lain sebagainya. Tetapi bisa menjadi negatif kalau pengelolaannya menjadi melampaui batas. Persaingannya dipenuhi dengan persaingan yang tidak sehat. Itu juga nggak bagus. Misal dalam pemilihan ketua RT, ketua RW atau kepala desa, nah di situ kan menjadi ajang konflik dan persaingan. Bentar lagi ini pilkada ini, pemilihan kepala daerah. Orang berebut menduduki satu posisi tertinggi di satu daerahnya kan, menjadi kepala daerah. Tentu rawan konflik dan persaingan yang tidak sehat. Stratifikasi juga sebetulnya bisa terkait dengan berbagai jenis perilaku menyimpang seperti kebiasaan mabuk di antara kelas bawah. Pemusatan kekuasaan dengan pengendalian kelompok kelas bawah bisa menyebabkan monopoli aset masyarakat untuk kepentingan dan manfaat pribadi atas korban kelompok yang didominasi. Apa sebetulnya menjadi dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat? Seringkali masyarakat kita itu membagi masyarakat atau membagi orang-orang yang ada di dalamnya menjadi 4 ini. Ukurannya ada kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Tapi saya sarankan ilmu pengetahuan itu menjadi fokus utama bagi teman-teman semua. Karena ketika ilmu pengetahuan ini kita dapatkan, maka kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan itu akan otomatis akan melekat di dalamnya. Studi-studi mengenai stratifikasi sosial pada dasarnya adalah mengenai usaha untuk mempelajari pola-pola yang melembaga akibat adanya diferensiasi sosial dan ketidaksamaan sosial. Beda sebetulnya antara diferensiasi sosial dengan stratifikasi. Diferensiasi merupakan pembeda sosial yang mengasumsikan bahwa dalam masyarakat terdapat sejumlah penduduk dan peranan yang diberi penilaian berbeda-beda. Pembedaan kedudukan dan peran tersebut dinilai dengan ganjaran, ada imbalannya, ada gengsi, kehormatan, dan hak yang berbeda. Itu diferensiasi sosial. Terus ini adalah dampak dari stratifikasi dalam kehidupan kita. Ada penghargaan lebih tinggi terhadap hal tertentu, sehingga akan menempatkan hal tersebut pada kedudukan yang lebih tinggi daripada yang lain. Bagi sosiolog, sebetulnya mempelajari stratifikasi adalah untuk memahami dampak ketimpangan yang muncul dalam kehidupan kita. Stratifikasi akan terbentuk selama ada sesuatu yang dianggap berharga dalam masyarakat. Ini adalah bentuk-bentuk pada stratifikasi sosial. Dimulai dari ketika masyarakat masih berburu, maka dikelompokkannya itu bertingkat berdasarkan suku, dusun, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, bentuk lainnya adalah masyarakat dikelompokkan berdasarkan sistem feodal. Maka stratifikasinya adalah ada raja, bangsawan, dan budak. Dalam sistem kasta, kelas. Dan mungkinkah masyarakat tanpa kelas? Suatu pertanyaan yang sebetulnya bisa kita jawab bersama. Tapi coba kalian cari ya jawabannya. Kira-kira mungkinkah masyarakat kita tanpa kelas?
Terjadinya lapisan masyarakat itu terjadi karena pokok-pokok terjadinya ada beberapa hal, diantaranya adalah adanya sistem pertentangan atau perbedaan yang ada dalam masyarakat, sehingga terjadi lapisan masyarakat. Sistem lapisan pada masyarakat ini dapat dianalisis dalam ruang lingkup unsur-unsur antara lain seperti distribusi hak istimewa, perbedaan karena kualitas pribadi, lambang kedudukan, solidaritas antar individu. Nah, berdasarkan kelas sosial itu ada 3 konsep, mulai dari upper class, middle class, lower class. Istilah kelas ini hanya dipergunakan untuk lapisan yang bersandarkan atas unsur-unsur ekonomi. Sedangkan lapisan yang berdasarkan atas kehormatan kemasyarakatan yang dinamakan kelompok kedudukan, status group namanya. Meskipun sebetulnya secara teoritis semua manusia dapat dianggap sederajat, akan tetapi dalam kenyataannya tidaklah demikian. Pembedaan atas lapisan-lapisan sosial merupakan gejala universal. Lapisan sosial, kelas sosial, itu merupakan gejala universal yang merupakan bagian dari sistem sosial setiap masyarakat. Unsur-unsur dalam stratifikasi sosial ini bisa kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah bahwa unsur stratifikasi sosial ada 2. Yang pertama ada kedudukan dan peranan. Kedudukan dan peranan ini merupakan satu sistem sosial pola hubungan timbal balik individu dan masyarakat. Kedudukan di ini, status, diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Sedangkan kedudukan sosial artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya, prestise dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Apabila kedudukan tadi berarti tempat seseorang dalam suatu pola tertentu, maka seseorang dapat mempunyai beberapa kedudukan karena biasanya seseorang ikut serta dalam berbagai pola kehidupan. Misalnya, kedudukan si A sebagai warga dalam masyarakat merupakan kombinasi dari segenap kedudukannya sebagai misalnya dia sebagai anggota DPR, dipilih juga menjadi ketua RT. Lalu ada suami si B, suami si istri si A misalnya, ayah dari anak-anaknya dan sebagainya. Kedudukan ini merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang seharusnya dimiliki oleh siapapun individu yang menempati kedudukan tersebut. Nah, ini berdasarkan kedudukan. Masyarakat pada umumnya mengenal 2 macam kedudukan, yaitu kedudukan yang diperoleh karena kelahiran, ascribed status, dan achieved status. Jadi ada karena kelahiran gitu, memang udah dari sononya seperti itu ya. Udah kayak dari sono kan, suka ada kayak gitu. Itu menyebabkan dia ada di posisi tersebut karena kelahiran. Ada juga yang dikarenakan usaha. Kedudukan ini atau yang achieve status ini kedudukan yang diperoleh tidak diperoleh atas dasar kelahiran, akan tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung pada kemampuannya dalam mengejar tujuannya. Misalnya setiap orang dapat menjadi dokter asal memenuhi persyaratannya, dapat menjadi kaya kalau dia bekerja keras dengan tekun misalnya. Sering dibedakan sebetulnya sering dibedakan lagi satu macam kedudukan, yaitu assigned status, kedudukan yang diberikan. Jadi selain status karena kelahiran, status karena usaha yang disengaja, ada juga sebetulnya assigned status yang diberikan gitu. Dia memiliki hubungan erat dengan achieved status. Itulah mengapa saya tidak tulis di situ, karena status karena yang diberikan itu relatif sama dengan status karena kelahiran.
Lalu yang kedua, unsur dari stratifikasi sosial itu adalah peranan, role, berdasarkan pola pergaulan hidupnya. Nah, ini aspeknya dinamis kedudukannya. Jadi peranan itu merupakan aspek dinamis kedudukan. Jadi peranan itu merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalani suatu peranan. Antara peranan dan kedudukan dalam kenyataannya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya. Kalaupun dilakukan pemisahan, itu hanyalah untuk kepentingan menganalisis eh, peranan sosial yang melekat pada diri seseorang. Dalam hal ini, konsep peranan sebetulnya dapat dipelajari dalam arti sebagai berikut nih. Catat ya. Pertama, norma-norma yang dihubungkan dengan kedudukan atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat atau apa yang seharusnya dilakukan seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya. Yang kedua, apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat atau apa yang dilakukan oleh seseorang. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, sebetulnya peranan juga mempunyai dua arti, yaitu peranan dan peranan sosial. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola pergaulan hidupnya, sehingga memungkinkan terjadinya konflik peranan. Kadang-kadang pemisahan antara individu dengan peranan pun dapat terjadi. Peranan ini mencakup tiga hal yang tadi saya jelaskan ya. Ada norma di dalamnya, suatu konsep, lalu peranan juga merupakan perilaku individu sebagai unsur dari masyarakat. Di dalam masyarakat, kedudukan individu tidak selalu sama dari waktu ke waktu. Helmi Yahya misalnya, kalau kalian telaah bagaimana drastisnya perubahan kehidupan Helmi Yahya, dari anak seorang pedagang kaki lima yang berjuang dengan tekun untuk memperoleh kedudukan sosial yang lebih baik di masyarakat, sampai dengan posisi yang sekarang kan, bagaimana perjuangannya. Jadi kedudukan individu itu di dalam masyarakat tidak selalu sama dari waktu ke waktu. Peningkatan karir selain membuat seseorang naik ke lapisan yang lebih tinggi, baik itu dalam pekerjaan, juga dapat menduduki lapisan sosial yang lebih tinggi di masyarakat. Inilah yang disebut dengan mobilisasi atau mobilitas sosial atau gerak sosial. Sukanto itu menjelaskan bahwa gerak sosial sebagai suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial ini mencakup sifat-sifat hubungan antara individu dalam kelompok dan hubungan antar individu dengan kelompoknya. Di sini Oke, terlewat, nanti dicatat aja ya. Sorokin sebetulnya menyebutkan bahwa ada dua gerak sosial yang mendasar. Yang pertama, gerak horizontal. Yang kedua, gerak vertikal. Nah, yang ketiga ini ditambahkan ada yang namanya gerak antar generasi. Gerak sosial horizontal artinya sederajat, tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang dalam mobilitas sosialnya. Misalnya seorang petani
karena sawahnya dijual untuk satu alasan, atau mungkin karena kekeringan sehingga sawahnya tidak bisa ditanami, dia beralih menjadi seorang pedagang dengan derajat yang sama, statusnya nggak naik maupun tidak turun di situ. Yang kedua, gerak sosial vertikal, tidak sederajat kalau yang ini, baik itu ke atas maupun ke bawah, bisa dua-duanya. Gerak sosial vertikal, kalau dia naik, berupa masuknya individu-individu yang mempunyai kedudukan rendah ke dalam kedudukan yang lebih tinggi. Tadinya sama semua, hidup di desa gitu kan, sama semua nasibnya, statusnya, ekonominya. Urbanisasi lah dia ke kota, dengan tingkat ekonomi ternyata di kota lebih tinggi daripada di desa. Muncullah dia stratifikasi, yang tadinya setara di desa lalu pindah ke kota, mungkin dia jadi lapisan di atas ataupun jadi di bawah. Ada gerak sosial vertikal turun, ada naik gitu. Ada juga mobilitas antar generasi. Jadi setelah beberapa generasi, kelompok tertentu kedudukannya bisa lebih tinggi dibanding kelompok yang lain gitu. Karena satu hal, ini jarang sekali dibahas. Prinsip umum yang sangat penting bagi gerak vertikal, yaitu gerak sosial vertikal, adalah hampir tidak ada masyarakat yang sifat sistem pelapisan sosialnya mutlak tertutup. Dia dari kelas bawah misalnya bisa merangkak naik ke kelas atas. Dalam sepak bola saja, kalau dia mau berubah, memperbaiki dirinya sesuai dengan kemampuannya, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang memang sepantasnya dia peroleh. Betapapun terbukanya suatu sistem sosial, gerak sosial vertikal tidak mungkin dilakukan sebebas-bebasnya. Sedikit banyaknya akan ada hambatan-hambatan. Tidak ada gerak sosial vertikal yang umum berlaku bagi semua masyarakat. Setiap masyarakat memiliki kekhasan dalam gerak sosial vertikal. Terdapat perbedaan antara laju vertikal yang disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, dan pekerjaan. Dan secara historis, khususnya dalam gerak sosial vertikal, yang disebabkan faktor ekonomi, politik, dan pekerjaan, tidak ada kecenderungan yang kontinu. Jadi nggak terus menerus gitu. Apa dampaknya ketika terjadi mobilitas sosial? Ada dua dampak yang terjadi. Yang pertama dampak positif. Orang ketika melihat seseorang berhasil mencapai posisi tertentu, padahal misalnya dia dari bawah merangkak terus sampai mencapai puncak, seseorang di luar sana mungkin akan termotivasi sehingga akan berusaha untuk berprestasi, untuk maju, karena adanya kesempatan untuk pindah strata. Kesempatan ini mendorong orang untuk mau bersaing dan bekerja keras agar dapat naik ke strata atas. Yang kedua, dampak lainnya adalah terjadinya dampak negatif. Ini terjadi apabila perbedaan kepentingan antara kelas-kelas sosial yang ada di masyarakat dalam mobilitas sosial, maka akan muncul konflik antar kelas. Ada perbedaan kepentingan. Sebetulnya materinya sampai di situ ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Dan sedikit tambahan, strata sosial ini terdapat juga pada kelompok masyarakat di pesisir. Ada namanya nelayan juragan, nelayan buruh, nahkoda, tukang mesin, markonis untuk komunikasi radio, ada kapten dan lain sebagainya. Tapi tidak begitu mencolok kalau dia
merupakan nelayan pada umumnya gitu kan. Yang paling mencolok dalam pembagian stratifikasi sosial di masyarakat pesisir itu adalah ada langgan, toke, atau tengkulak dalam satu ikatan patron klien. Buka lagi ya materi patron klien. Itu merupakan satu tanda bentuk stratifikasi sosial di pesisir. Itu kalau nggak salah ada di pembahasan masyarakat pesisir, di mana patron klien menjadi ciri umum dari masyarakat sana, masyarakat nelayan. Ketidakberadaan lembaga formal untuk menopang segi ekonomi mereka menyebabkan terjadinya stratifikasi seperti itu, dan itu yang paling mencolok. Dan stratifikasi sosial ini sebetulnya menjalar di pesisir itu menjadi kemiskinan terstruktur yang tidak akan ada habisnya. Sulit sekali mengurai permasalahan kemiskinan di pesisir karena terikatnya nelayan-nelayan oleh langgan, oleh toke, oleh patron, gitu kan. Dia seolah-olah memperoleh atau tetap mempunyai utang meskipun sudah dipotong berkali-kali. Jadi seperti itu. Itu dampak negatif dari adanya stratifikasi sosial. Berbagai cara dilakukan juga tidak terjadi perbaikan. Oke ya, sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.